Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Baik lagi sama gue Wildan. Lama banget kita nggak jumpa ya. Jadi memang ya semenjak Covid tuh gue memang mulai sibuk lah, sibuk nyari duit. Jadi memang ya biasalah kita banting setir gitu kan. Untuk bertahan hidup tuh gimana? Buat kali ini gue mau nyeritain agak berbeda sih sebenarnya. Jadi yang biasa gue yang lain-lain, kali ini impian gue ya alhamdulillah tercapai. Gue bisa naik gunung teman-teman. Itu udah lama banget gue pengen, ya banyak faktor jadi gue nggak bisa dan akhirnya kesampaian. Jadi ceritanya itu pas mudik lebaran kemarin ya. Jadi selang beberapa hari itu gue lagi di Tasik itu, saudara-saudara gue itu, adik gue, gue gitu, terus juga saudara laki-laki tuh pada bilang ngobrolin gunung gitu, dan gue tertarik langsung gitu, emang mau kemana gitu. Akhirnya saudara gue bilang kita ke Dinding Ari aja gitu. Jadi Dinding Ari itu ada di Gunung Galunggung. Jadi kita berangkat itu hari Sabtu pagi, sampai tempat kediaman Abah Toteng itu sekitar jam 9 kalau nggak salah teman-teman. Jam 9 pagi kita simaksi silaturahmi, terus juga di situ gua berenam yang mau daki, dan keponakan gue juga ikut, itu SMP kelas 1 sama bapaknya gue gitu. Kita berangkat silaturahmi dulu, minta izin gitu, terus juga kita dikasih lihat treknya, petanya gitu kan, karena ini gue bener-bener perdana gitu. Jadi ya memang senangnya luar biasa gitu, karena gue belum kesampaian daki gunung gitu. Paling sering gue ke Gunung Sahari gitu. Nah, dengan semangat dan peralatan gue yang memang apa ya, nggak ada gitu, maksudnya ya gue kayak cuman punya tas ransel angkatan darat ya. Jadi kita seadanya gitu. Untungnya tuh gue punya tenda 2, playset gitu, terus juga peralatan kompor ada 2 ya. Alhamdulillah cukup lah gitu sama kita bawa bekal. Akhirnya kita berangkat dari Abah Toteng itu sekitar pukul 10 lewat lah kalau nggak salah teman-teman, jam setengah 11-an. Setengah 11-an kita mulai bergerak, kita pamitan dulu sama Abah Toteng, kita berdoa gitu, terus juga ngeliat trek. Pertama tuh kita lewatin perumahan warga dulu. Kalau lewat dari Cidugalen itu kita lewat perumahan warga. Udah lewat itu kita lanjut ke persawahan kayak gitu. Pokoknya di sini gue selingin foto dan video ya, karena memang niatnya itu gue nggak ngevlog gitu. Gue cuman buat dokumentasi video sedikit-sedikit dan foto-foto gitu ya. Gue menikmatin alam lah gitu, karena penatnya di ibu kota. Jadi kita udah lewatin persawahan itu, kita lewat sungai, terus juga kita ketemu sama warga, para petani di sana, ramah banget. Kita disambut bener-bener. Nah itu pokoknya kalau pas pendakian itu perjalanan alhamdulillah lancar gitu. Kita ke arah pos 1 gitu kan, itu ngelewatin ladang warga kayak gitu, terus hutan karet. Dan di sini fisik gue bener-bener ya memang udah nggak pernah olahraga, jadi kaget kali gitu fisik gue ya, ngap banget teman-teman gitu. Dan di situ gue dikasih cemilan tuh kayak model yang coklat panjang itulah ya, kayak gitu buat ya tenaga lah. Tadinya mau bawa gula aren gitu, cuman nggak keburu. Nah itu kaget sih, fisik bener-bener kaget, capeknya ngos-ngosan gitu. Nah itu lancar perjalanan, nikmatin gitu kan, sampai pos 1 gitu, lanjut lagi jalan sampai ke pos 2, istirahat lagi. Pokoknya di saat capek itu kita memang santai, nggak yang
gerabak gerubuk gitu, buru-buru gitu. Enggak, kita nyantai banget. Dan posisi habis lebaran ini ya dibilang sepi enggak, dibilang rame enggak, biasa lah gitu. Jadi kayak kan kata Abah Toteng, di atas puncaknya itu sekitar nampung maksimum itu 13 kalau nggak salah ya, 13-an. Jadi kayak paling banyak itu di pos 5 campnya gitu. Nah itu selama perjalanan itu lancar gitu kan. Kita liatin ladang, kita liatin sungai, kita di atas sungai gitu, sampai arah mulai ke arah pos 3 dari pos 2 itu. Nah di situ mulai tuh agak gerimis gitu, gue inget banget di situ udah agak mulai gerimis gitu, sampai akhirnya ya kita sampai pos 3. Ya di situ kayak modal udah ada saung gitu yang dibikin sama warga, dibikin sama warga itu. Jadi memang apa ya, enak gitu di situ. Dan kita juga kaget kan, nggak tahu. Jadi selama dari pos 1 itu trek dari lancar mulai pos 2 gitu. Nah itu kayak modelan ini teman-teman, rumput itu apa ya, semak belukar itu pada udah mulai nutup jalur gitu. Jadi tinggi kita benar-benar pakai tongkat gitu buat ngebuka jalur gitu kan. Kita ngelewatin jalur itu, dan ya memang kaki tuh udah nggak kelihatan benar-benar. Sampai pos 3 barulah kita sadar, buka baju semua kan, buka sepatu. Nah di sini kalian bisa lihat videonya lah, banyak pacet. Kalau kalian tahu pacet tuh adanya lintah kali ya, nyedot darah gitu. Jadi kan tau nempel di kulit, tau gede gitu. Nah itu kaget dong, buka sepatu kaki gue udah berdarah-darah. Kalian bisa lihat videonya, cuplikannya. Jadi kaget tuh, waduh kayak pacet. Mana gue celana pendek kan, kalian bisa lihat lah, celana pendek, gue itu pakai kaos gitu. Terus juga ya kita masak gitu kan, ngopi-ngopi gitu. Terus bertemu sama pendaki yang lagi turun. Alhamdulillah kita ditambahin bekal sama mereka. Mereka dari masih wilayah Tasik juga. Kita dititipin bekal lagi, ditambahin. Lanjut perjalanan itu jam 3 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kan memang estimasi itu kan 6 jam sampai 5 jam 6 jam itu pos 5 kalau nggak salah teman-teman. Sampai akhirnya kita lanjut dari pos 3 itu mulai gerimis sih teman-teman kalau kata gue. Jadi ya kalau gue sih kaget kali ya karena gue perdana. Jadi modelnya itu treknya itu kayak jalur setapak gitu, kanan jurang kiri jurang gitu. Anehnya itu sebelah kanan itu hujan teman-teman, kanan itu hujan, sebelah kiri itu matahari panas. Jadi kita kayak di tengah-tengah dua iklim gitu loh. Gue biarin deh, namanya gue lagi nikmatin kan, lanjut aja terus. Dan di sini kekuatan gue itu sholawat teman-teman. Jadi napas gue tuh gue barengin sholawat aja gitu, karena kita kan memang niatnya silaturahmi kan, nggak yang aneh-aneh, sholawatan aja, nggak usah yang mikir aneh-aneh yang gimana lah gitu. Karena yang namanya baru perdana mungkin pikirannya tuh kemana-mana gitu. Ya gue bawa enjoy gitu. Pokoknya dibawa enjoy, alhamdulillah lancar. Sampai akhirnya itu sampai pos 5 itu hujan tuh teman-teman. Kita buru-buru bangun tenda sebisa kita, karena kita kebanyakan yang perdana, terutama gue, adek gue sama keponakan gue yang udah beberapa kali naik itu, gue gitu ya, Rohmat namanya. Dia yang mandu, dia yang ngarahin gitu, kita harus gimana, yang sebagian masang tenda, yang sebagian masak langsung untuk ngangetin perut gitu, karena posisi agak basah gitu. Sampai akhirnya beres 5:30. Nah itu ada rombongan dari masih wilayah Tasik juga. Gue agak-agak lupa teman-teman. Jadi
mereka ngecamp di depan kita gitu, di bawah, agak ke bawah gitu tanahnya itu, jadi mereka agak di depan, di bawah. Kita bangun 2 tenda karena kita berenam, satu tenda nampung 4, satu 2. Nah gue posisi di tenda yang 2. Nah kejadian yang bikin gue bingung sampai sekarang juga ya, sampai FYP lah di TikTok gitu, gue nggak nyangka juga gitu. Jadi pas gue ngebuka rekaman itu udah di Jakarta, udah balik ke Jakarta gitu ya. Ini apaan, gue bilang, kerekam gitu. Pas gue lagi tidur-tiduran di tenda, kita lagi masak-masak, ketawa-tawa, ngerekam. Nah mulailah itu ada janggal-janggal, kayak ada sosok lah yang berdiri